Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim dosen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, juga rekan-rekan semua yang saya sayangi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi, motif, dan motivasi belajar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Amelia Rizky Ananda, lalu Divania Syaina, Hesti Ratu, Putri Ilya Afianti, Rifda Hafizah, dan saya Wanda Firliana Fatin. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Divania Syaina yang akan mempresentasikan definisi dan juga prinsip-prinsip belajar. Pengertian belajar. Definisi belajar yaitu suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu, menurut Hildegard tahun 1948. Sedangkan menurut Slameto tahun 2010, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku baru secara menyeluruh, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dan pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya, menurut Wikipedia. Menurut Dimyati tahun 2009, prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pembelajaran itu dirasa sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk pembelajarannya. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak akan dapat melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dengan perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar dengan baik, sehingga ia dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kedua, keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa belajar, mendengarkan, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan sanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Membandingkan satu konsep dengan konsep lain, menyimpulkan hasil percobaan dalam kegiatan psikis lainnya. Yang ketiga, ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses pengamatan dan belajar tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar Dale dalam Dimyati tahun 2009, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia juga menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, perilaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar pembelajaran dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa. Lalu yang keempat adalah pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya pengamat, daya menanggap, daya mengingat, daya menghayal, daya merasa, dan daya berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka
daya-daya tersebut akan berkembang, dan juga apabila daya-daya tersebut dilatih dengan mengadakan pengulangan-pengulangan, maka akan menjadi sempurna. Selain itu, dengan adanya pengulangan, maka akan membentuk respon yang benar dan akan dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan. Contohnya, pada saat pembelajaran tidak hanya membaca, akan tetapi mengerjakan soal-soal latihan, mengulang materi yang belum dipahami, dan lain-lain. Yang kelima adalah tantangan. Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru dan banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Contoh dari prinsip tantangan yaitu melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, atau mencari tahu pemecahan suatu masalah. Yang keenam adalah balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukannya. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Seorang siswa belajar lebih banyak apabila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk memperoleh balikan penguatan, bentuk-bentuk perilaku siswa yang memungkinkan diantaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor dan nilai yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil yang jelek. Lalu yang ketujuh, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Contohnya pada saat siswa menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, Hesti Ratu akan memaparkan masalah-masalah dalam proses belajar. Yang selanjutnya ada masalah-masalah dalam proses belajar. Masalah-masalah dalam proses belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Masalah-masalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, masalah internal dalam belajar. Masalah internal adalah masalah yang tumbuh dari dalam diri siswa atau timbul dari ketidakberesan siswa dalam belajar. Hal ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Dalam aktivitas belajar sendiri, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak isi pelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, sulitnya berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain dari individu yang sedang belajar. Hal ini disebabkan kadang-kadang apa yang terlihat melalui aktivitas seseorang belum tentu sejalan dengan apa yang sesungguhnya sedang individu tersebut pikirkan. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala dalam mencapai hasil belajar yang dihadapi. Yang ketiga, sulitnya mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Dalam proses pembelajaran, maka yang dihasilkan dari proses pengolahan pesan merupakan hasil bentuk siswa sendiri yang bersumber dari apa yang mereka dengar, lihat, rasakan, dan alami. Bila mana dalam proses belajar, siswa mengalami kesulitan dalam mengolah pesan, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan bantuan guru.
Yang terakhir, rendahnya tingkat kepercayaan diri. Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologi seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Rasa percaya diri pada umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat di dalam suatu aktivitas tertentu di mana pikirannya terarah untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, masalah eksternal dalam belajar. Masalah eksternal dalam belajar adalah masalah-masalah yang timbul dari luar diri siswa sendiri atau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan ketidakberesan siswa dalam belajar. Hal ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, faktor guru atau pendidik. Guru merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana guru merupakan pembimbing dan harus dapat memotivasi siswanya. Namun, tak jarang ada guru yang malah membuat siswanya tidak nyaman, bahkan ketakutan. Yang kedua, sarana dan prasaran. Sarana dan prasaran merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap belajar siswa. Jika sarana dan prasaran tersedia dengan baik dan lengkap, maka besar kemungkinan siswa dapat meraih hasil baik dalam belajar. Yang ketiga, kurikulum yang kurang sesuai. Saat ini banyak sekolah yang menerapkan sistem sekolah dalam 1 hari penuh, sedangkan hal tersebut dapat membebani siswa. Alhasil, proses belajar pun tidak berjalan secara optimal. Yang terakhir, lingkungan pertemanan yang kurang mendukung. Lingkungan pertemanan memberikan pengaruh besar dalam proses belajar peserta didik. Lingkungan yang kurang baik dapat berpengaruh peserta didik untuk abai terhadap proses belajarnya. Pengertian motif dan motivasi, juga indikator motivasi akan disampaikan oleh Amelia Rizky Ananda. Motif menurut KBBI berarti alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu. Sherif and Sherif pada tahun 1956 berpendapat bahwa motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan semua pengaruh internal, seperti kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi, dan selera sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut. Lalu, ada Giddens pada tahun 1991 mengatakan bahwa motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif atau perilaku ke arah pemuasan kebutuhan. Menurut Giddens, motif tak harus dipersepsikan secara sadar, ia lebih merupakan suatu keadaan perasaan. Dan menurut pendapat Harold Kunz dan kawan-kawan pada tahun 1980 dalam buku Manajemen, mengutip pendapat Berlson dan Steiner, mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan salah satu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu, walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia. Lalu selanjutnya yang kedua, ada pengertian dari motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak.
Dalam ilmu psikolog, motivasi mengacu pada konsep yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada diri organisme atau individu yang menjadi penggerak dan pengarah tingkah laku individu tersebut menurut Koswara pada tahun 1995. Dan menurut Jung pada tahun 2012 halaman 6 mengemukakan motivasi adalah suatu proses diinisialisasikannya dan dipertahankannya aktivitas fisik ataupun mental. Fisik yang memerlukan usaha, kegigihan, dan tindakan yang dapat diamati. Aktivitas mental mencakupi berbagai kegiatan kognitif seperti perencanaan, penghafalan, pengorganisasian, pengontrolan, pengambil keputusan yang diarahkan pada mencapai tujuan. Menurut Abin Syamsuddin pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa walaupun para ahli mendefinisikannya dengan cara dan gaya yang berbeda-beda, namun esensinya menuju kepada maksud yang sama, ialah bahwa motivasi itu merupakan sesuatu kekuatan, power, atau tenaga, forces, atau daya, energi, atau suatu keadaan yang kompleks, accomplished state, dan kesiapsediaan, preparatory state, dalam diri individu untuk bergerak, to move, motion, motive, ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sebuah kekuatan yang menentukan tingkah laku individu, baik sebagai pengarah maupun sebagai penggerak. Diperlukan adanya usaha, kegigihan, dan tindakan baik fisik maupun mental untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa indikator motivasi. Yang pertama, durasinya kegiatan. Berapa lama kemampuan penggunaan waktunya untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, frekuensi kegiatan. Berapa sering kegiatan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, persistensinya, ketetapan dan kelekatannya pada tujuan kegiatan. Yang keempat, ketabahan, keuletan, dan kemampuannya dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, devosi atau pengabdian, dan pengorbanan seperti uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya atau nyawanya untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam, tingkatan aspirasinya, seperti rencana cita-cita, sasaran atau target dan idolanya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Ketujuh, tingkatan kualifikasi prestasi atau produk atau output yang dicapai dari kegiatan, berapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau tidak. Dan yang terakhir, kedelapan, arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan, like or dislike, positif atau negatif. Teori motivasi akan disampaikan oleh Rifda Hafizah. Teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi Herzberg tahun 1966. Menurutnya ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Faktor higni atau faktor ekstrinsik, yaitu yang memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, sedangkan faktor motivator atau faktor intrinsik, yaitu yang memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan. Lalu yang kedua ada teori motivasi MC Celan. Menurutnya, individu seseorang akan dapat memiliki motivasi jika orang tersebut memang memiliki keinginan yang cukup tinggi untuk meraih prestasi lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada teori motivasi Sigmund Freud. Menurutnya, motivasi adalah ketidaksadaran manusia. Motivasi yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari, dan manusia juga tidak sepenuhnya memahami motivasi dirinya sendiri. Yang keempat, ada teori motivasi Viktor H. Fromm. Menurutnya, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi dan juga jenis-jenis motivasi akan dijelaskan oleh saya sendiri, Wanda Firliana. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi. Menurut Morgan, bahwa motivasi bertalian dengan 3 hal, yaitu keadaan yang mendorong tingkah laku,
atau motivating states. Lalu ada tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut atau motivated behavior, dan tujuan dari tingkah laku tersebut atau good of such behavior. Sedangkan menurut Hamalik, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan tumbuhnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut mengandung 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu 1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. 2. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. 3. Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis motivasi. Sri Hapsari tahun 2005 membagi motivasi menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, bentuk dorongan belajar yang datang itu berasal dari diri seseorang dan tidak perlu rangsangan dari luar. Sedangkan pada motivasi ekstrinsik, dorongan belajar datangnya dari luar diri seseorang. Berkenaan dengan kegiatan belajar, motivasi intrinsik mempunyai sifat yang lebih penting daripada motivasi ekstrinsik. Karena daya atau energi penggerak yang mendorong seseorang dalam belajar berasal dari dirinya sendiri. Sedangkan pada motivasi ekstrinsik, keinginan dan usaha belajar hanya dilandasi oleh dorongan dari luar. Maka, keinginan untuk belajar tersebut akan mudah hilang jika lingkungan tidak mendukung dirinya untuk belajar. Selanjutnya, ada analisis kasus yang akan dipaparkan oleh Putri Ilya. Di sini kelompok kami memiliki contoh kasus mengenai motivasi untuk belajar. Dilansir dari solopost.com Sragen, sebanyak 14 siswa putus sekolah karena berbagai sebab, diantaranya kehilangan motivasi untuk belajar. Analisis kasusnya adalah sebanyak 14 siswa dari jenjang SD hingga SMA di Kabupaten Sragen putus sekolah pada tahun 2016. Faktor internal dan eksternal melatar belakangi para siswa memilih berhenti belajar di sekolah. Faktor internal yang melatar belakangi siswa putus sekolah adalah hilangnya motivasi belajar. Sementara faktor eksternal yang melatar belakangi siswa putus sekolah datang dari keluarga. Disinilah peranan penting guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Beberapa peran itu antara lain, yang pertama mengenal setiap siswa secara pribadi, agar dapat melakukan pendekatan kepada siswa secara tepat sesuai keadaan atau kekuatan dan kelemahan pribadi siswa. Yang kedua, menciptakan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan. Iklim kelas dalam hal ini meliputi adanya kepedulian dan penghargaan guru atas prestasi siswa di kelas, adanya hubungan interpersonal yang baik antar siswa sehingga mereka merasa menjadi bagian dari kelasnya, serta adanya kebanggaan atas kelas dan sekolahnya. Yang ketiga, kiranya yang perlu dilakukan guru agar tercipta suasana kelas yang menyenangkan adalah apabila pendidik menguasai berbagai metode dan teknik mengajar dan menggunakannya secara tepat. Penguasaan berbagai metode dan teknik mengajar serta penerapannya secara tepat membuat guru mampu mengubah-ubah cara mengajarnya sesuai dengan suasana kelas. Yang terakhir, khusus pada siswa yang sudah tergolong remaja dan menjelang dewasa, guru menempatkan dirinya sebagai fasilitator dan dapat menerapkan pola mengajar pedagogi pada siswa. Dengan penerapan peranan seperti di atas, maka guru akan mampu menempatkan diri dalam lingkungan siswa secara tepat. Pada gilirannya, guru akan mampu menggunakan teknik motivasi secara tepat, baik dalam suasana kelompok maupun dalam suasana individual. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.